Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia, wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Sumedang yang kita cintai beserta ibu dan keluarga, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu para kadis, dan juga yang hadir di sini juga para kabag juga. Ada juga di sini juga para kepala. Ada juga di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu camat. Ada juga di sini hadir bapak-bapak ibu-ibu kepala desa dan lurah, dan banyak lagi dari jajaran pemerintahan yang hadir di tempat kediamannya Bapak Bupati kita yang kita banggakan. Alhamdulillah, kita bersama-sama Bapak Bupati kumpul dalam acara riang gembira. Ini acaranya acara apa? Riang gembira. Karena acara maulid itu lebih condong kepada acara syukuran akbar atas anugerah akbar. Apa anugerah akbar? Diciptakannya dan dilahirkannya Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diutusnya beliau di muka bumi ini, dan ditakdirkannya kita menjadi bagian daripada umatnya. Ini adalah anugerah akbar. Itulah maulid. Apakah riang gembira dan mensyukuri dilahirkan Nabi itu merupakan keharusan? Jawabannya, selama Anda menganggap kepada wujud Nabi Anda itu anugerah terbesar, maka mensyukurinya juga wajib. Mengingat anugerah itu wajib. Jangan melupakan, karena melupakan anugerah Allah bagian daripada kufur nikmat. Kalau kita sudah masuk kepada ranah kufur nikmat, maka kita masuk kepada ranah ancaman Allah, inna azabi lasyadid wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lalu kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga merayakan kelahirannya? Jawabannya tentu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis sahih Muslim. Ketika sebagian sahabatnya bertanya kepada beliau tentang alasan beliau saum tiap hari Senin, maka beliau sandarkan kepada hari kelahiran. Kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Oleh Nabi disandarkan kepada kelahiran. Nabi tidak menjawab begini, itu sudah diperintah Allah saja, kan? Enggak. Tapi Nabi menyandarkan saumnya hari Senin kepada kelahirannya. Maka semua umatnya diperintahkan saum tiap hari Senin sama. Alasannya adalah mengingat dan mensyukuri kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah cara muludanya Kangjeng Nabi, ya.
Apakah para sahabat Nabi mengadakan acara maulid Nabi? Para sahabat itu tidak perlu. Kenapa? Karena maulidnya cek urang Sunda geus ngabukur. Kan? Maulidnya apa? Ngabukur, ngabungkeuleuh. Kalau yang disebut maulid itu adalah mengingat keagungan Nabi, sahabat itu melihat. Sahabat itu menyaksikan. Kalau maulid itu ya menceritakan bagaimana sejarah Nabi, sahabat itu yang mengalami sejarah hidup bersama Nabi. Bayangkan. Kalau maulid itu menceritakan bagaimana mukjizat Nabi, bagaimana keistimewaan Nabi, sahabat itu menyaksikan. Jadi sahabat itu ada di dalam kan wilayah maulid yang paling hakiki. Kalau kita kan cuma mengenang, kita cuma mengingat, cuma mengenal. Kalau sahabat, bukankah kehidupan sahabat kan bersama Nabi? Melihat keagungan Nabi. Kalau maulid Nabi itu dimaksud untuk membangun kecintaan, sahabat itu cintanya sudah otomatis sempurna. Ta'zimnya sempurna, taatnya sempurna, dan hidup bersama Nabi terus. Makanya para sahabat tidak perlu mengadakan acara seperti kita ini. Justru yang perlu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Nabi. Maka dulu asal usul acara rame seperti kita ini diadakan acara maulid itu di zaman tabi'in. Artinya zaman tabi'in adalah zaman orang-orang yang tidak pernah ketemu Nabi. Ini kalau orang-orang dibiarkan kan terlena hidupnya dengan dunia, dengan urusan itu urusan ini, lalu lupa kepada nabinya, bahaya ini. Maka para sahabat, para tabi'in berinisiatif mengadakan acara-acara seperti ini, kumpulan-kumpulan seperti ini, agar umat Islam yang tidak pernah kenal Nabi minimal mendengar tentang Nabi. Nabi itu bagaimana? Tidak pernah melihat Nabi, minimal mendengar cerita dari sahabat, cerita dari tabi'in, terus ke bawahnya seperti itu. Karena orang-orang yang tidak menzamani Nabi tidak akan mungkin tahu keagungan Nabi kalau tidak mendengar. Kalau sahabat tidak usah mendengar. Kenapa? Karena menyaksikan. Karena bersama Nabi. Jadi para sahabat mah muludan nage, muludan ngabukur, sekurang Sunda mah. Jangan dijadikan alasan kita tidak usah maulid, sahabat juga tidak. Jangan. Kalau kita di zaman sahabat, kita di zaman Nabi seperti sahabat, menyaksikan Nabi dan sebagainya, udah gak perlu maulid, karena maulid itu tujuannya untuk itu. Nah, kita harus paham bahwa maulid ini adalah majelis sukaria, majelis kegembiraan semua umat Islam. Dilampiaskan kegembiraannya dengan acara-acara seperti ini, dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, dengan salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad, dengan membuka sejarah Kangjeng Nabi Muhammad, dengan mengungkap keagungan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hamba-hamba Allah diajari oleh Allah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Umat yang pandai bersyukur harus mampu menyikapi segala kebaikan Allah dengan rasa bahagia. Lalu dengan mensyukurinya, memuji kepada Allah.
lalu membicarakan anugerah tersebut. Ini semua diperintah oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah memerintahkan dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Membicarakan anugerah dan nikmat diperintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu baca kitab Maulid, bukankah itu menceritakan anugerah? Bukankah Nabi itu anugerah terbesar? Ya. Bukankah diperintahkan oleh Allah membicarakan anugerah itu? Harus, ya. Lalu menyikapi anugerah dengan rasa bahagia itu juga diperintah oleh Allah. Lihat dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah memerintahkan kepada Nabi kita agar Nabi kita menjelaskan kepada umatnya. Qul, katakan oleh engkau wahai kekasihku wahai Muhammad, yakni kepada umat, bifadlillahi, begini, bifadlillahi, wahai umatku, dengan karunia Allah lah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah lah. Apa itu karunia? Ahli tafsir mengatakan karunia itu adalah agama. Apa itu rahmat? Ahli tafsir mengatakan rahmat yang dimaksud di sini adalah wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi kita rahmatan lil alamin. Fabidzalika, maka dengan hal itu kata Allah, falyafrahu, perintahkan oleh engkau Muhammad kepada umat, falyafrahu, harus bahagia mereka. Harus bahagia mereka. Jadi menyikapi anugerah agama, anugerah wujud Rasul itu harus disikapi dengan rasa bahagia. Ungkapan bahagia, kumpul rame-rame seperti ini, menceritakan keagungan Nabi, bersolawat salam dan memuji Nabi yang disebut dengan maulid. Ini salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Faliyafrahu. Makanya para ulama mengatakan bahwa majlis maulid adalah majlis yang agung. Orang yang mengadakan acara maulid dan hadir di majlis maulid, jika bagus niatnya, jika bersih dari hal-hal yang diharamkan dalam majlisnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini yang mengatakan para ulama. Ahli tafsir, ahli hadis, termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Dan juga banyak ulama-ulama yang lain yang menjelaskan tentang ini. Termasuk Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Iqtida' Shiratil Mustaqim. Beliau menjelaskan tentang bagusnya amalan maulid dan mendapatkan pahala itu orang yang mengadakan acara maulid. Ini Ibnu Taimiyah, ya ini Ibnu Taimiyah. Maka ketika Buya diskusi di Jeddah, pernah diskusi di Makkah, pernah diskusi di Madinah, ada yang mengharamkan bid'ahkan maulid lah. Bagaimana menurut Anda tentang Ibnu Taimiyah? Oh, ini adalah imam yang besar. Apakah Anda tidak pernah baca dalam kitabnya? Baca tuh, ambil di toko tuh. Iqtida' Shiratil, buka tuh. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa amal maulid itu bagus. Dan dapat pahala. Ini Ibnu Taimiyah sendiri, akhirnya tidak bisa ngomong lagi itu orang. Nah, kalau Anda menganggap kepada Ibnu Taimiyah sebagai imam besar, coba lihat baca. Kenapa Anda pengikutnya malah Anda membidahkan imam Anda saja menganggap bagus kok? Pahami oleh kita. Ya. Dan orang yang mensyukuri anugerah Allah akan dibalas oleh Allah dengan apa? La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Allah berjanji kalau kita pandai mensyukuri nikmat dari Allah sekecil apapun, nanti Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat lain. Loh, kalau nikmatnya besar lalu kita syukuri, maka nanti tambahannya juga sangat besar dari Allah. Pahami? Maka Buya sebutkan acara majlis maulid ini adalah syukuran akbar atas anugerah yang akbar. Gak ada anugerah yang bisa dibandingkan kepada wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Buya sering jelaskan, andai kata alam semesta ditaruh di satu timbangan, lalu wujud Kangjeng Nabi Muhammad SAW ditaruh di satu timbangan lagi,
maka semua alam semesta tidak akan mampu mengalahkan, bahkan mendekati kepada nilai beratnya, agungnya nilai wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Lihat logikanya, kalau kita menghayati firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah menyatakan, Allah bersaksi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat ke seluruh alam semesta. Rahmat ke seluruh alam semesta loh. Bayangkan oleh kita, Nabi kita itu rahmat ke semua ciptaan Allah. Bagaimana mungkin semua ciptaan Allah bisa membandingi nilai Nabi Muhammad? Wong Nabi Muhammadnya sendiri yang menjadi rahmat ke seluruh ciptaan Allah. Adakah yang diciptakan oleh Allah yang menjadi rahmat kepada semua ciptaan Allah lainnya selain Nabi Muhammad? Pernahkah dengar bahwa Nabi Adam diutus rahmatan lil alamin? Pernahkah dengar bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau Rasul manapun, ulul azmi siapapun yang oleh Allah dijadikan rahmatan lil alamin selain Nabi Muhammad? Allah. Nabi Muhammad itu wujudnya menjadi sumber rahmat ke semua ciptaan Allah. Tidak ada satu ciptaan Allah sekecil apapun yang tidak mendapatkan bagian dari rahmatnya Rasulullah. Makanya ulama ketika membahas perintahan salawat dan salam kepada Nabi, yang mana salawat itu meminta rahmat kepada Allah untuk Nabi, gitu kan? Ulama menjelaskan jangan sampai salah persepsi bahwa Nabi butuh disolawati oleh kita. Masa Allah saja salawat sama Nabi, semua malaikat salawat kepada Nabi, butuh salawat kita? Allah salawat kepada Nabi, innallaha wa malaikat, jangan pakai wa malaikat tahu. Sekarang Allah saja sendiri yang salawat kepada Nabi. Apakah salawat semua makhluk bisa menyamai salawatnya Allah? Ya, mungkin. Lalu yang disalawati oleh Allah ditambah lagi disalawati oleh seluruh malaikat Allah yang suci, yang tidak ada yang tahu kepada bilangan malaikat, saking banyaknya malaikat, kecuali hanya Allah lah yang menciptakannya. Semuanya bersalawat kepada Nabi. Apakah membutuhkan salawat dari kita? Maka salawat kita, kata ulama, salawat kita kepada Nabi itu adalah justru saking sayangnya Allah dan Nabi kepada kita, agar kita mendapatkan salawat dari Allah bahkan bisa 10 kali lipat kalau salawat kita disambungkan dulu kepada Nabi. Kalau kita minta kepada Allah langsung, Allahumma sholli alayya, ya Allah semoga engkau melimpahkan rahmat kepadaku, langsung mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi ketika salawat itu langsung ditembakkan kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dari Allah, Allah balas dengan 10 salawat dari Allah. Agar kita kaya, bukan agar Nabi kaya dengan rahmat, karena Nabi sumbernya rahmat, tapi agar kita kaya. Kita mendapatkan rahmat dari Allah 10 dari 1 salawat kepada Nabi. Kenapa? Ada cap Nabi. Ada cap Nabi. Dan coba kalau cap kita. Kalau cap kita tidak berharga. Makanya produk-produk itu kalau ingin mahal, walaupun barangnya sama, itu suka pakai cap sengaja walaupun ke luar negeri. Sengaja ditarik dulu ke luar negeri. Apa? Itali. Ya. Nanti masukkan lagi ke sini, kan? Produk mana? Itali. Ya sama-sama aja begitulah, kan? Sama-sama aja. Kenapa? Karena sudah punya nama. Nabi Muhammad SAW itu namanya teragung di sisi Allah. Namanya termulia di atas semua ciptaan Allah. Tidak ada satu nama pun ciptaan Allah yang dipangpang di arasnya Allah, yang dipangpang di surganya Allah,
yang dipangpang di tenda-tenda surganya Allah, yang dipangpang di dedaunan surganya Allah, yang dipangpang juga di gerbang-gerbang surganya Allah, yang dipangpang juga di dada-dadanya bidadari-bidadari ahli surga, dan di tubuhnya para malaikat Allah, kecuali nama Muhammad. Allah, itu kan namanya aku. Maka kalau kita sering menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan terbawa bernilai. Kalau salawat kita lalu ditemakan kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambungkan kepada beliau, jadi bernilai. Kenapa? Karena ada nama yang terbesar, nama yang teragung. Coba kalau kita salawat, nama kita contoh Udin umpamanya, Allahumma sholli ala Udin. Mungkin diterima, mungkin juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lu apa-apaan lu kan? Ibadah kagak baik, dosa banyak lu. Sekonyong-konyong, ujug-ujug. Gitu kan. Tapi ketika Allahumma sholli ala Muhammad, walaupun kita orang durhaka, tetap akan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Allah tidak akan melihat kita si durhaka, tapi Allah akan melihat siapa yang disebut oleh si durhaka ini, kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Semoga kalimat ini manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya, khususnya bagi Bapak Bupati dan keluarga besarnya, dan pemerintahan Sumedang ini menjadi pemerintahan yang barokah, menjadi masyarakat Sumedang yang barokah, dengan barokahnya Rasulullah SAW, cahayanya Rasulullah SAW, syafaatnya Rasulullah SAW. Bapak Bupati kita dipanjangkan umurnya dan keluarga besarnya juga begitu, dan dilimpahi rahmat dan keberkahan, dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka. Begitu pula semua jajaran pemerintahan Sumedang ini dan semua warga Sumedang ini, umumnya semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, keaibannya ditutupi oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan disehatkan, diafiahkan jasmani rohaninya, dilimpahi rizki zahir, rizki batin, dijauhkan dari segala wabah dan penyakit, dijaga dari segala kejahatan makhluk, khususnya dari godaan setan, dan juga dari kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia, dan juga dari buruk-buruknya takdir. Di waktu meninggal dunia, semoga semuanya mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan dijadikan ahli surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari segala bencana yaumul qiyamah, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa kubur, diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radha an jami'is sahabal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin amin ya rabbal alamin. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.